Oke, dengan saya Novaliza di sini, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menginstal dualboot Windows Linux menggunakan VirtualBox. Jadi di sini sistem operasi yang saya jalankan menggunakan Windows 10 serta VirtualBox 516. Oke, langsung saja pertama kali kita jalankan VirtualBox tersebut. Nah, pada tampilan awal setelah diinstal semuanya kosong karena kita masih belum membuat virtual machine. Jadi langkah pertama yang kita lakukan adalah klik tombol ini baru untuk membuat mesin virtual baru. Selanjutnya kita tentukan sistem operasi apa yang hendak kita jalankan pada virtual machine ini. Misalkan kita beri nama Windows. Nah, di sini terdapat beragam pilihan. Karena kita hendak menginstal Windows terlebih dahulu, maka kita pilih Windows. Akan kita beri nama ini. Nah, langkah berikutnya kita diminta untuk menentukan berapa besar memori yang hendak kita pasang di mesin virtual ini, atau RAM lah intinya. Di sini yang disarankan 512 MB, namun saya akan menentukannya sebesar 1024 MB atau sebesar 1 GB untuk performa yang lebih baik. Klik lanjut. Ini cukup kita klik buat saja, cukup klik lanjut saja pada PDI. Nah, untuk dialokasikan secara dinamik, ukuran harddisk akan membesar seiring penggunaan. Jika ukuran tetap, kita harus menentukan berapa besaran harddisk yang hendak kita buat, lalu VirtualBox akan membuat file sebesar yang kita buat tadi secara fix. Klik lanjut. Nah, untuk eksperimen yang pertama ini Windows terlebih dahulu, lalu kita install Linux. Di sini saya menentukan sebesar 35 GB. Kita klik buat. Oke. Di sini virtual machine sudah terbuat. Sekarang saatnya kita untuk menginstal sistem operasi pada virtual machine ini. Kita klik saja 2 kali. Mulai. Nah, pada saat pertama kali VirtualBox akan muncul window peringatan bahwa untuk memilih berkas file disk optik virtual seperti ISO.image OS yang hendak kita install. Di sini saya karena Windows pertama kali, jadi kita harus pilih file ISO Windows-nya. Oke, lalu kita klik setelah terpilih file ISO-nya, lalu kita klik mulai. Nah, untuk tahap-tahap instalasi Windows di sini sama seperti cara menginstal Windows di laptop seperti pada umumnya. Jadi dimulai dari bahasa install, menentukan zona waktu. Kalau kita di Indonesia, kita klik Indonesia, nah, kita klik next, langsung saja kita klik install now. Kita centang di sini, lalu kita klik next. Nah, karena kita hendak penginstalan OS yang pertama kali, maka kita klik custom. Nah, di sini terdapat alokasi harddisk yang telah kita buat tadi sebesar 35 GB. Namun di sini kita harus membuat partisi baru sebagai tempat instalasi Windows nantinya. Kita bisa klik drive option, klik new.
Lalu tentukan berapa besaran partisi yang hendak kita buat. Misalkan 15 GB, 15.000 mega. Apply. Oke. Nah, setelah kita membuat partisi tadi, partisi 15 GB akan terpecah 14,5 GB, dan partisi sistem reserve ini secara otomatis sebagai sistem backup. Lalu kita klik next saja pada 14,5 GB ini. Next. Nah, di sini akan masuk pada tahap instalasi Windows. Pada tahap ini, seperti penginstalan Windows seperti pada umumnya, cukup kita tunggu saja. Setelah proses instalasi Windows dilakukan, lalu di sini kita diminta untuk menulis username seperti biasa. Kita klik next saja. Nah, di sini kita disuruh mengisi password, namun di sini hanya opsional saja. Anda boleh melewati step ini. Nah, pada tahap ini kita diminta masukkan product key dari Windows, atau kita bisa masukkan product key nanti saja setelah proses instalasi selesai. Oke, kita next saja. Di sini kita kembali mengatur zona waktu. Yang di sini sudah masuk Bangkok Hanoi Jakarta, zona waktu Indonesia bagian barat. Next. Oke, instalasi Windows sudah selesai dilakukan. Untuk step selanjutnya, kita melakukan instalasi Linux dual boot dengan Windows yang setelah kita install ini. Oke, langsung saja kita lakukan shutdown. Setelah kita lakukan shutting down pada Windows, selanjutnya kita cukup klik pengaturan, penyimpanan. Nah, di sini adalah file ISO Windows yang kita install sebelumnya. Karena setelah ini kita hendak menginstal Linux, maka kita harus menggantinya dengan file ISO Linux. Caranya adalah dengan mengklik icon CD plus ini, kita pilih disk, masukkan file Ubuntu yang akan kita install. Setelah itu kita klik OK saja. Nah, setelah kita pasang file ISO nya, kita run lagi. Nah, pada saat kita run awal terdapat tulisan F12. Tekan tombol C untuk masuk pada CD-ROM. Nah, secara otomatis akan masuk pada CD Ubuntu yang telah kita jalankan tadi, masukkan tadi. Nah, setelah itu terdapat dua opsi di sini, try Ubuntu atau install Ubuntu. Try Ubuntu hanya mencoba saja tanpa menginstal Ubuntu pada hard disk. Sedangkan install, terapkan proses install seperti biasanya. Karena di sini kita hendak menginstal Ubuntu, maka klik install Ubuntu. Di sini sifatnya hanya opsional. Anda boleh lewati step ini. Continue. Something else, kini kita bisa mengatur pada partisi manakah kita akan menginstal Ubuntu ini. Karena di sini saya akan mengatur Ubuntu pada partisi lain, maka klik something else. Di sini terlihat free space sekitar 21.852 MB. Pada tahap pertama kita membuat partisi baru dengan tombol plus ini. Kita membuat swap area. Swap area di sini digunakan untuk virtual RAM, VRAM. Untuk VRAM
besarannya disarankan 2 kali besaran RAM, karena RAM yang saya setting sebelumnya 1024 MB, jadi di sini saya akan membuat sebesar 2048. Logical beginning. Sini kita pilih swipe area. Oke. Lalu masuk pada selanjutnya. Setelah swipe area selesai, kita buat partisi lagi sebagai partisi tempat penginstalan Ubuntu nantinya. Kita klik plus, logical beginning space. Nah, di sini kita pilih ext for journaling file system, lalu pilih tanda garis miring ini. Ini sebagai direktori penyimpanan default Ubuntu nantinya. Tekan OK. Setelah partisi terbuat, kita klik install now. Kita klik continue saja. Pada tahap selanjutnya kita disuruh memilih zona waktu atau lokasi kita berada. Kita pilih Jakarta. Ini adalah settingan keyboard. Klik continue saja karena kita pengaturannya sama dengan English US. Nah, sama seperti Windows tadi, kita diminta menulis nama kita atau nama komputer kita. Kembali kita tulis nama. Password. Setelah password kita masukkan, kita klik continue. Oke, kita sudah masuk pada tahap penginstalan Ubuntu. Agar mempersingkat waktu, video akan saya skip setelah proses instalasi ini selesai. Oke, penginstalan Ubuntu telah selesai. Untuk masuk pada Ubuntu atau grup, kita klik restart now. Setelah dilakukan restart, terdapat dua sistem operasi yang terdeteksi di sini. Yang pertama Ubuntu dan yang kedua adalah Windows 7. Kita bisa masuk ke OS yang mana kita pilih. Misalkan kita bisa masuk ke Windows 7 atau Ubuntu. Oke, kita masuk Ubuntu. Kita masukkan password sesuai instalan awal tadi. Dan oke, kita udah masuk ke dalam sistem operasi Ubuntu. Oke, pada percobaan yang kedua ini kita lakukan instalasi dual boot Linux Windows. Ini kita lakukan instalasi Linux terlebih dahulu. Kita beri nama misal percobaan 2, lalu kita pilih tipenya Linux, dan kebetulan yang akan saya install ini adalah Ubuntu 4 bit. Seperti sebelumnya, kapasitas RAM 1024 buat Ti. Nah, untuk instalasi Ubuntu ini kurang lebih sama seperti tutorial dual boot pada percobaan 1, namun nanti terdapat sedikit perbedaan. Ini saya alokasikan sebesar 25 GB. Nah, setelah saya buat virtual machine, langsung kita klik run, lalu kita pilih file ISO Ubuntu-nya. Klik mulai. Klik install Ubuntu. Continue.
nothing else. Oke, di sini kita buat partisi baru seperti biasanya sebelumnya. Kita buat swipe area sebesar 2048. Di sini kita swipe area. Oke, lalu selanjutnya kita buat partisi baru lagi sebesar 10 GB sebagai memori penyimpanan. Coba cipal juga XT4. Oke, yang ini. Ini kita sisakan free space sebagai memori untuk menginstal Windows. Lalu kita klik install now. Kita klik Indonesia, Jakarta lebih tepatnya. Kita klik continue. Oke, sudah diinstalasi. Continue. Oke, proses instalasi saat ini sedang berjalan. Setelah proses instalasi Ubuntu selesai, kita bisa lakukan restart. Lalu setelah masuk pada Ubuntu, kita lakukan shutdown. Lalu kita masukkan file ISO dari Windows. Kita hapus file ISO nya tadi, kita masukkan file ISO nya Windows. Oke. Lalu kita klik mulai. F12 untuk masuk ke boot device. Oke. Setelah Windows terinstall, kita akan mengetahui perbedaan dari percobaan 2 atau dengan percobaan 1 setelah kita lakukan restart pada Windows tersebut. Untuk itu kita lakukan restart. Oke, sudah proses booting. Nah, disinilah bedanya. Jika pada percobaan pertama, setelah terinstall 2 OS, maka akan muncul grup atau menu yang menampilkan untuk memungkinkan kita untuk memilih OS manakah yang akan dijalankan. Sedangkan pada percobaan kedua ini, grup atau Windows Boot Manager tidak muncul. Mengapa? Dikarenakan Windows terinstall setelah adanya Linux, sehingga grup pada Linux tertimpa oleh Windows Boot Manager Windows. Namun, mengapa Windows Boot Manager di sini tidak muncul? Dikarenakan Windows terinstall yang terakhir dan Windows tidak mendeteksi adanya OS lain yang sudah terinstall sebelumnya. Untuk mengatasi permasalahan itu, kita bisa lakukan dua cara. Yang pertama dengan melakukan sudo update group, atau cara kedua menggunakan EasyBCD. Di sini saya memberikan tutorial yang berbeda, yaitu menggunakan EasyBCD. Setelah kita lakukan install, kita buka EasyBCD-nya. Oke, yes.
Setelah terbuka, kita pada menu Add New Entry, lalu pada kolom Linux. Nah, di sini pilih grup 2. Ini kita isi nama terserah, misalkan Ubuntu. Automatic load, locate and load, add entry. Oke. Selanjutnya kita pada menu PCD employment. Langsung saja kita klik write MBR. Setelah terdapat keterangan write MBR successful, kita bisa lihat perbedaannya setelah kita melakukan restart kembali Windows. Kita lakukan restart, kita booting. Nah, disinilah perbedaannya. Setelah kita melakukan write MBR, Windows Boot Manager akan mendeteksi adanya Windows 7 atau Ubuntu pada mesin ini. Kita bisa milih, misalkan kita hendak pilih Ubuntu, kita langsung saja pilih Ubuntu. Udah, gitu saja, cukup mudah. Nah, bila yang masuk Ubuntu, oke, langsung saja kita Ubuntu. Oke, sekian tutorial dari saya, Novaliza. Terima kasih.